Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadhana shahra as-siyama lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah melipat gandakan pahala orang-orang yang dikehendakinya. Maka carilah satu kebaikan yang apabila kita kerjakan, dosa akan dihapus dan nilai pahalanya menjadi berlipat ganda. Satu kali kita bekerja, 2-3 pulau bisa kita raih dan kita jangkau. Salah satu dari rukun Islam yang 5 ialah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Puasa memang merupakan syariat yang cukup tua dalam kehidupan beragama. Setiap Rasul melaksanakan ibadah puasa ini. Hanya teknis pelaksanaannya saja yang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh para Rasul itu sendiri. Puasa yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan as-saum, sama artinya dengan al-imsak, yaitu menahan diri dari sesuatu. Dalam pengertian syar'i, puasa ialah menahan diri dari segala yang membatalkan sejak fajar sampai terbenam matahari. Pada pertemuan kali ini, secara khusus kita akan membicarakan tentang puasa ini. Kita akan mulai dari yang pertama, puasa sunnah. Sebagaimana yang kita maklum, sunnah adalah satu perbuatan yang apabila kita kerjakan berpahala, tapi apabila kita tinggalkan tidak merupakan dosa. Hanya saja ia merupakan barometer dan ukuran daripada orang-orang yang cinta kepada sunnah itu sendiri. Ada banyak jenis puasa-puasa sunnah ini. Yang pertama, puasa sunnah di bulan Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram, wa afdalus salati ba'dal faridah salatul lail." Diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Hurairah. Puasa yang paling utama sesudah puasa Ramadan tidak lain adalah puasa di bulan Muharram. Dan solat yang paling afdal sesudah solat yang wajib adalah solat pada sepertiga malam yang akhir. Puasa di bulan Muharram merupakan puasa sunnah dan mempunyai nilai yang sangat besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat mereka yang mampu melaksanakan puasa sunnah di bulan Muharram ini, boleh melaksanakannya selama 10 hari. Hari yang pertama, boleh juga 3 hari saja, atau setidak-tidaknya 1 hari daripada bulan Muharram. Yang kedua, puasa 10 hari daripada bulan Zulhijjah. Karena bulan Zulhijjah ini memang termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, di sana ada hari Tarwiyah, ada hari Arafah, ada hari Kurban, ada Talbiyah, ada pelaksanaan haji dengan segala manasiknya. Maka puasa sunnah di bulan Zulhijjah merupakan amalan yang sangat utama dan besar pahalanya dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Sebagian ulama menjelaskan, man shoma hazihil ayyam akramahullahu bi asyri asya'in.
siapa orang yang melaksanakan ibadah puasa sunnah pada hari-hari 10 di bulan Zulhijjah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakannya dengan 10 macam perkara. Saudara, ini keuntungannya. Yang pertama, orang yang puasa di hari-hari 10 bulan Zulhijjah diberikan al-barakah fi umrihi, diberikan keberkahan pada umurnya. Setiap kita ingin memperoleh umur yang berkah. Umur yang berkah itu yang bagaimana? Apa yang jumlahnya panjang? Mungkin. Tetapi yang jelas umur yang berkah ini adalah umur yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya umur yang diisi penuh dengan kebajikan, umur yang diisi dengan segala macam kegiatan ibadah, dan umur yang dengan demikian sungguh pun kita sudah mati, jasad terkubur dalam tanah, nama kita akan tetap hidup, dikenal orang oleh karena kebajikan yang kita kerjakan. Saya kira akan lebih merupakan azab ketimbang nikmat kalau orang diberikan umur panjang tapi hanya untuk menumpuk-numpuk dosa saja. Kan lebih baik mana? Umur pendek banyak pahala, umur panjang banyak dosa. Lebih baik mana? Saya yakin yang paling baik tentu umur panjang banyak pahala. Paling sial umur pendek dosa melulu. Sudah diberikan umur pendek tidak seberapa, dosa berlipat ganda. Itu kalau orang kampung bilang tekor namanya. Rugi. Umur pendek hanya untuk menumpuk-numpuk dosa. Boleh jadi kalau umat-umat zaman dulu, saudara, mereka diberikan umur panjang. Nabi Adam, kita tahu Nabi Adam itu 2000 tahun umurnya. Nabi Nuh 950 tahun. Umatnya ya rata-rata segitu itu. Nah, kalau mereka misalnya punya umur 800 tahun, lalu 200 tahun mereka melakukan dosa, kan masih punya restan 600 tahun untuk taubat. Karena umurnya diberikan jatah panjang. Kita ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek-pendek. Kalau nyontoh Nabi 63 tahun saja. Kalau diberikan 70 tahun umur kita sekarang, itu sudah dapat jatah lebih 7 tahun. Alhamdulillah bahwa Allah memberikan saat-saat, waktu-waktu, tempat-tempat yang punya nilai istimewa, sehingga umur yang pendek ini bisa bernilai panjang, nilai ibadahnya bisa bernilai pahala seperti umat yang berumur panjang dahulu itu. Karena itu manfaatkan umur dengan baik, dan salah satu keberkahan daripada umur akan datang dengan melaksanakan ibadah puasa sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, az-ziyadatu fi malihi, diberikan tambahan hartanya, menjadi orang kaya. Kaya apa? Kaya hati setidak-tidaknya. Karena dengan tekun dan rajin melaksanakan ibadah puasa, yang segera tertanam dalam jiwa seseorang merasakan cukup di dalam kehidupan. Itulah dia orang yang paling kaya, orang yang hidupnya paling cukup. Kalau orang sudah merasa cukup dalam hidupnya, maka itulah dia orang yang kaya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, puasa sunnah memberikan tambahan harta, usahanya berkembang, dengan demikian membawa keberkahan, hartanya makin bertambah, akan menunjang ibadahnya kepada Allah, lebih memantapkan dan membawa ketenangan dalam hidupnya. Itu termasuk berkahnya melaksanakan puasa sunnah itu. Yang ketiga, al-hifzu fi iyalihi, diberikan penjagaan, perlindungan terhadap keluarganya. Anaknya sehat, sanak famili dan handai tolannya terjaga dan terpelihara dari segala malapetaka, dari segala mara bahaya.
kesehatannya terjamin dan terpelihara. Itu sudah merupakan modal yang sangat besar di dalam kita mengarungi kehidupan. Sebab rasanya sulit untuk bahagia. Duit kita banyak sekali. Usaha kita selalu mendatangkan untung yang berlipat ganda. Tapi sebentar-sebentar anak kita sakit, yang ampek, yang korengan, yang kena musibah, ndak tak karu-karuan sakit, berobat sampai jutaan rupiah. Itu kan sudah tidak membawa kebahagiaan. Uang masuk yang begitu banyak jumlahnya, habis akhirnya untuk berobat saja. Sebenarnya hitung-hitung ya seri-seri juga. Usaha berhasil, duit banyak, habis untuk berobat. Lah sama juga saudara-saudara. Jadi dengan demikian, biar duit kita banyak, asal keluarga pada sehat saja, udah enak bener itu. Duit banyak, ekonomi cukup, keluarga sehat, nikmat rasanya menjalani kehidupan ini. Yang kiamat sudah duit kagak barang seperak, keluarga ampek semua. Kiamat sudah. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi yang ketiga, Allah memberikan pemeliharaan terhadap keluarganya. Satu kali orang dipelihara Allah, tidak satu kekuatan pun yang bisa mencelakakan. Satu kali orang disengsarakan Allah, tidak satu tenaga pun yang mampu menyelamatkannya. Itulah sebabnya perlindungan Allah, pemeliharaan Allah terhadap diri dan keluarga sangat kita perlukan di dalam kehidupan ini. Dengan melaksanakan ibadah puasa, kita mendekatkan diri kepada Allah. Dengan dekat kepada Allah, maka Allah pun dekat kepada kita. Sehingga dalam hadis qudsi dikatakan, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Ingatlah kepada Allah di waktu kamu senang, agar Allah ingat kepada kamu di waktu kamu susah. Yang kita laksanakan kadang-kadang sebaliknya. Waktu susah kita ingat Allah, waktu senang kita lupa Allah. Akhirnya nanti pada waktu kita melarat, kebelangsak, susah dan sebagainya, pertolongan tidak akan datang kepada kita. Benar, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Ingatlah kepada Allah di waktu kamu susah, ingatlah kepada Allah di waktu kamu senang, agar Allah ingat kepadamu di waktu kamu mendapat kesusahan. Umumnya watak manusia memang kalau sudah dapat susah, ingat kepada Allah. Waktu duduk, waktu berbaring, sambil tidur, dalam segala keadaan Allah disebutnya, Allah dimintakan pertolongannya. Tapi dikala dia berada pada posisi di atas angin, merasa senang, bahagia, Allah terlupakan. Saudara-saudara kaum muslimin, itu yang ketiga. Yang keempat, at-takfiru li sayyiatihi. Orang yang melaksanakan puasa sunnah itu diampuni segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukannya. Dan yang kelima, at-tad'ifu li hasanatihi. Diberikan balasan yang berlipat ganda dari segala kebaikan yang dikerjakannya. 1 bisa berbalas 7, 7 bisa berbalas 10, 10 masih berbalas 100, masih ditambah dengan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala orang-orang yang dikehendakinya. Maka carilah satu kebaikan yang apabila kita kerjakan, dosa akan dihapus dan nilai pahalanya menjadi berlipat ganda. 1 kali kita bekerja, 2-3 pulau bisa kita raih dan kita jangkau. Yang keenam, orang yang melaksanakan puasa sunnah di bulan Zulhijjah, at-tashil li sakarati mautihi, diberikan kemudahan pada saat menghadapi sakaratul maut. Maut a mysterious problem. Dia adalah pintu yang setiap orang pasti akan memasukinya. Bahwa mati adalah mati, itu semua kita tahu. Tapi hakikat orang pada saat menghadapi mati itu kan berbeda-beda. Ada yang matinya itu gampang sekali.
persis orang tidur saja. Tidak nampak gelisah, tidak bikin susah yang hidup, tidak gelimpangan di tempat tidur. Persis seperti orang mau tidur saja. Ada yang sulit sekali menghadapi sakaratul maut, gelimpangan di tempat tidur, bikin bingung orang yang nunggu. Kadang-kadang seperti kerbau digorok lehernya. Saudara-saudara, sulit menghadapi sakaratul maut. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering beliau itu kalau berdoa membaca Allahumma hawin alayya fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan saya di dalam menghadapi sakaratul maut. Rasulullah saja, saudara, orang yang ibadahnya paling banyak, orang yang hatinya paling bersih, orang yang akhlaknya paling luhur, masih berdoa semacam ini. Mohon dimudahkan oleh Allah agar mudah menghadapi sakaratul maut. Apalagi kita, terus terang kita ini paling-paling kelas mukhtalid, bangsa ama pahala mau ama dosa doyan. Lebih perlu lagi menghadapi sakaratul maut, sehingga apabila malaikat maut datang menjemput nyawa kita, dimudahkan, jangan dibikin sulit, supaya mudah. Jadilah orang baik-baik. Biasanya kalau bajingan yang mati, malaikat maut juga kali main-mainin dulu tuh orang, kutak-katik, ditakut-takutin dan segala macam. Saudara hadirin yang saya hormati, maka menghadapi sakaratul maut ini merupakan kunci. Apakah seseorang bisa husnul khatimah atau bisa su'ul khatimah? Salah satu jalan untuk memudahkan diri menghadapi sakaratul maut, melaksanakan puasa sunnah di bulan Zulhijjah ini. Yang ketujuh, ad-diya'u li zulumati qabrihi, diberikan terang di alam kuburnya. Kubur, saudara tahu, saudara tentu sering lihat orang dimasukkan ke liang lahat, ditutup dengan papan, dinding ari kata kita di kampung, lalu diuruk lagi dengan tanah. Dalamnya liang lahat, gelapnya liang lahat, gelapnya diuruk dengan tanah, gelapnya di dalam kubur, tiga gelap yang menjadi satu. Bapak moyangnya gelap. Puasa sunnah ini merupakan terang di alam kubur kita nanti. Yang kedelapan, at-taskil limizanihi, diberikan keringanan pada timbangan di hari akhirat nanti. Bahwa setelah dibangkitkan dari kubur, setiap kita akan menghadapi perhitungan, akan ditimbang segala macam kebaikan dan segala macam kejahatan yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan. Orang yang melaksanakan ibadah puasa sunnah, at-taskilu limizanihi, diberikan keringanan timbangan hari akhiratnya nanti. Yang kesembilan, an-najah minal bala, diberikan keselamatan dari segala macam bencana. Dan yang ke-10, as-su'ud ala darajatihi, diberikan ketinggian, naik derajatnya. Derajat di dunia, lebih-lebih lagi derajat di akhirat nanti. Ini keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang melaksanakan ibadah puasa 10 hari di bulan Zulhijjah, menurut penjelasan sebagian dari para ulama kita. Jadi setelah puasa Muharram ada lagi puasa Zulhijjah. Kemudian puasa sunnah yang ketiga, puasa sunnah pada hari Senin dan hari Kamis. Apa sumber hukumnya? Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa pada hari Senin. Kenapa Rasul melakukan itu? Beliau menjawab, zalika yaumu wulidtu fihi wa yaumu bu'istu au unzila alayya fihi.
Hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan dan hari di mana aku dibangkitkan. Wahyu pertama turun kepadaku pun pada hari itu. Maka sunnah melaksanakan puasa pada hari itu. Adapun hari Kamis, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmuzi dari Abi Hurairah, Nabi bersabda, tu'radul a'malu yaumul isnaini wal khamisi fa uhibbu an yu'radu amali wa ana sha'im. Diangkat, disetor amal setiap manusia pada hari Senin dan pada hari Kamis. Maka aku ingin, kata Nabi, agar pada saat amalku disetor itu aku sedang puasa. Jadi malaikat itu menurut riwayat ini mencatat dan menyetorkan catatan amalan seseorang pada hari Senin, pada hari Kamis. Tiap hari Senin amalan kita disetor oleh malaikat. Catatan terakhir tentu yang sedang kita kerjakan. Sehingga yang masuk daftar, saya tinggalkan orang ini, dia sedang puasa. Karena naik catatan amalnya pada hari Senin. Kamis diangkat lagi, catatan paling akhir, saya tinggalkan orang ini, dia sedang puasa. Itu makna fa uhibbu ayyurada amali wa ana shaim. Aku senang kalau pada saat amalku disetor, catatan paling akhir aku lagi puasa. Satu keistimewaan. Alangkah celaka tiap amalan disetor kita sedang berbuat jahat. Senin, Kamis, teler, mabok, judi. Tiap amalan disetor catatan akhirnya saya tinggalkan si fulan lagi teler. Laporan Senin. Kamis laporan lagi, saya tinggalkan si fulan lagi mirit kartu. Saudara hadirin yang saya muliakan, alangkah jeleknya catatan kita. Oleh karena itu sunnah puasa pada hari Senin dan hari Kamis. Ini amalan sunnah, saudara-saudara. Dan oleh karena ini amalan sunnah, sebagian ulama memberikan penjelasan, walaupun lupa niat, kalau sudah malam itu lupa niat, boleh niatnya sudah siang puasa sunnah ini. Dengan catatan dari pagi belum makan apa-apa. Malam saudara lupa, tahu-tahu ingat ini hari Senin, ini hari Senin. Dah jam 10, niatlah jam 10 itu. Sah puasanya asal dari pagi belum makan apa-apa. Tapi kalau sudah dapat 2 piring baru niat, jam 10 itu lain, ngojek namanya. Jadi puasa sunnah yang ketiga, puasa pada hari Senin dan hari Kamis. Yang keempat, puasa jenis sunnah yang keempat, puasa 6 hari di bulan Syawal. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Ayyub bahwa Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian diikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seolah-olah seperti orang yang berpuasa 1 abad lamanya. Allahu Akbar. Demikian besar keuntungannya. 6 hari di bulan Syawal sama dengan orang yang berpuasa 1 abad lamanya. Ini fadailul a'mal, saudara-saudara. Jangan diartikan karena menang sudah puasa 6 hari bulan Syawal, Ramadan tahun depannya lantas nggak puasa. Kenapa? Ukurannya sudah 1 abad. Bukan itu pengertiannya. Ini mendorong orang memberikan ganjaran pahala yang sedemikian besar. 6 hari setelah Ramadan, artinya di bulan Syawal. Tidak pada hari pertama Syawal karena haram hukumnya berpuasa pada hari fitri itu. 6 hari di bulan Syawal. Tinggal lihat yang mampunya saja. Boleh berurutan, boleh tidak berselang-seling, boleh. Asal saja jumlahnya 6 hari selama masih bulan Syawal itu. Hari ini 3 hari lagi, 4 hari lagi diselang-seling.
atau berurutan, itu juga lebih baik. Puasa sunnah 6 hari daripada bulan Syawal. Kemudian yang kelima, puasa sunnah 3 hari pada setiap bulan. 3 hari pada setiap bulan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Abi Hurairah bercerita, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin." Kekasih saya Rasulullah berwasiat kepada saya, memesankan benar-benar kepada saya untuk melaksanakan 3 amalan yang terpuji. Pertama, siyamu salasati ayyamin min kulli syahrin. Puasa 3 hari dalam setiap bulan. Ini wasiat yang pertama. 3 hari pada setiap bulan. Tidak peduli bulan apa saja. Dalam artian ya bulan menurut perhitungan Islam ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah dan selanjutnya. 3 hari pada setiap bulan. Tanggalnya tanggal berapa saja, lebih utama pada yang disebut Yaumul Bid, yaitu hari-hari di mana bulan menunjukkan purnama. Tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15 pada setiap bulannya itu disunahkan melaksanakan puasa. Itu wasiat pertama, puasa 3 hari pada setiap bulan. Wasiat yang kedua, warok'atai duha, melaksanakan sholat duha sekurang-kurangnya 2 rakaat. Itu wasiat yang dipesankan benar kepada saya, kata Abi Hurairah. Pertama, puasa 3 hari pada setiap bulan. Yang kedua, usahakan jangan meninggalkan 2 rakaat minimal daripada sembahyang duha. Kita tahu sembahyang duha itu sembahyang sunnah di waktu pagi seketika matahari naik sepenggalahan. Sekurang-kurangnya 2 rakaat, sebanyak-banyaknya 8 rakaat. Di antara fadilah atau keutamaan daripada sholat duha ini yaitu menyangkut masalah rezeki dan usaha. Kemudian wasiat yang ketiga, wa an utira qabla an anama. Beliau sangat berwasiat kepada saya untuk sholat witir sebelum tidur. Artinya sholat malam sebagai amalan sunnah di dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, dalam hidup ini kita akan selalu berbentur dengan keperluan. Kalau pada satu saat kita sudah sampai kepada tahap berpikir ini keperluan saya, tentu hal-hal semacam ini akan kita kerjakan. Kita belum tergerak melaksanakan ini semua oleh karena barangkali kita merasa belum memerlukannya. Karena itu, marilah kita berusaha di samping melaksanakan puasa yang wajib, juga melaksanakan puasa yang sunnah di dalam kehidupan kita. Ini jenis puasa-puasa yang sunnah. Kemudian yang kedua, ada macam puasa yang disebut puasa nazar. Hukum pelaksanaannya wajib apabila nazarnya sudah terwujud. Puasa nazar, puasa yang dikaitkan dengan suatu persoalan. Umpamanya, kalau saya lulus ujian, saya akan puasa 1 minggu lamanya. Begitu ujiannya ternyata lulus, dia wajib bayar nazarnya. Puasa 7 hari, tidak lagi sunnah tapi wajib karena dia nazarkan. Asal saja tidak sah nazar kepada yang makruh apalagi kepada yang haram. Umpamanya nazar, kalau tembus 6 nomor mau puasa 3 hari. Itu nazar semacam itu bukan saja tidak sah tapi haram hukumnya. Tidak boleh nazar kepada yang makruh apalagi kepada yang haram. Jadi apabila maksud yang sudah kita niatkan tercapai, wajiblah nazar itu dibayar, yaitu kalau nazarnya sunnah melaksanakan ibadah puasa.
Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jenis puasa yang ketiga kita kenal dengan puasa wajib. Dan ini kita laksanakan pada bulan suci Ramadan. Tentang teknis pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan sudah pernah saya bicarakan pada pertemuan tentang Ramadan dan Idul Fitri. Pada kesempatan ini saya hanya ingin mengajak bahwa di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini, marilah kita mengadakan evaluasi. Kenapa demikian? Barangkali secara jujur, walaupun agak berat, saya masih harus berkata, masih banyak di antara kita umat Islam yang di dalam melaksanakan suatu ibadah terjebak dalam rutinitas ritual. Apa itu rutinitas ritual? Itu bahasa susah. Berhubung saya tidak ingin bicara yang susah-susah, kita bicara yang mudah-mudah saja. Maksud saya, banyak di antara kita umat Islam yang di dalam melaksanakan suatu ibadah itu hanya dengan prinsip asal sekadar gugur kewajiban saja. Akibatnya, sampai sejauh mana ibadah itu berhasil membentuk kepribadian diri kita, kita jarang mengadakan evaluasi dan penilaian. Solat yang penting gugur kewajiban. Puasa yang penting sudah gugur kewajiban. Haji yang penting sudah gugur kewajiban. Maka jangan heran kalau itu yang jadi prinsip, ibadah lantas tidak punya dampak dalam membentuk kepribadian diri. Banyak orang yang rajin sholat tapi munkarnya jalan terus. Sampai kadang-kadang kita bingung, yang sembahyang dia, yang nyolong dia. Puasanya kelihatannya tekun tapi tidak punya kepekaan sosial. Sama yatim piatu bersifat masa bodoh, sama fakir miskin malah gemes. Tidak lantas tumbuh kepekaan sosial walaupun dia sudah ikut merasakan tidak enaknya lapar dan haus. Ada juga yang sudah haji 4-5 kali mondar-mandir Jakarta Mekah, tapi gaya hidupnya tetap seperti katak di kolong tempurung, picik, sempit pandangan, dangkal hati, tidak terbuka walaupun sudah melihat Islam dalam skala internasional. Yang dia lihat, yang dia saksikan, yang dia pandang tidak sanggup menggugah dan mengubah jiwanya, tidak bisa mewarnai pandangan hidupnya. Inilah akibatnya kalau ibadah hanya dikerjakan dengan prinsip asal sekadar gugur kewajiban. Hasilnya yaitu tadi, hajinya cuma menang topi putih sama serban. Solatnya cuma prinsip asal gugur kewajiban. Begitu juga puasanya, begitu juga zakatnya dan ibadah-ibadah lainnya. Bukan tanpa satu maksud, jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Bahkan maksud itu sangat jelas nampak pada penghujung ayat yang memerintahkan kita puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan juga kepada orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu dengan puasa itu menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, berhasil atau tidak puasa Ramadan kita ini akan nampak takwa kita meningkat atau tidak setelah kita melaksanakan ibadah puasa. Sehingga kalau orang mengatakan Ramadan itu merupakan month of training,
bulan latihan, keluar latihan tentu harus semakin naik dan baik gaya kehidupan kita. Jadi tujuan utama daripada pelaksanaan ibadah puasa adalah untuk membentuk manusia yang bertakwa. Nah, takwa itu kata Imam Qusairi hurufnya ada 4. Ta, qaf, wawu, ya. Masing-masing huruf ini merupakan simbol dari pribadi orang yang bertakwa yang dibina dan dibentuk oleh pelaksanaan puasanya. Mari kita lihat. Huruf ta adalah lambang dari sifat tawadhu, rendah hati. Orang yang bertakwa, orang yang tidak mempunyai sifat sombong. Puasa menanamkan kita kesadaran terhadap kelemahan, terhadap keterbatasan, terhadap segala ketidakmampuan yang kita miliki. Ya Allah, baru sehari nggak kena makan, nggak kena minum, sudah begini lemesnya. Puasa memang, kalau pagi orang masih sehat, masih terdorong oleh sahur, siang masih lumayan, tapi zuhur ke atas biasanya mulai sikap lemah manusiawi, keterbatasan kekuatan biologis itu mulai nampak. Dari sini tanam satu kesadaran. Kalau begitu apa yang mau disombongkan di hadapan Allah? Kaya, siapa sih orang paling kaya? Ilmu, siapa sih orang paling pintar? Pangkat, siapa sih orang paling tinggi jabatannya? Dari sifat semacam ini lahir introspeksi, rasa mawas diri, timbul sifat tawaduknya, rendah hatinya, tidak melonjak menjadi angku dan sombong lantaran sedikit kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya. Lalu untuk sikap yang lebih jauh, terwujudlah, terbentuklah apa yang dinamakan stabilitas temperatur batin. Orang tetap konstan menjaga nilai-nilai idealisme yang pernah dimilikinya. Dia mulai dengan adil, dia berjalan tetap dengan keadilan, dan dia berakhir juga tetap dalam keadilan. Jangan mulainya adil, tengahnya setengah adil, di akhirnya malah zolim sama sekali. Ini tidak punya stabilitas temperatur batin. Kan banyak orang begitu toh. Mulanya benar, belakangan mau benar sendiri. Mulanya sudah rela berkorban buat kepentingan orang banyak, belakangan malah selalu mengorbankan kepentingan orang banyak. Waktu di bawah rajin baca ayat kursi, dapat kursi lupa ayat. Ini cerminan dari orang yang tidak punya stabilitas temperatur batin, tertipu oleh perasaan seolah-olah situasi dan kondisi sudah serba memungkinkan, sudah serba menguntungkan. Orang yang dibentuk pribadinya oleh pelaksanaan ibadah puasa, dia sadar apapun keberhasilannya, apapun kedudukannya, apapun nilai kekayaannya, itu cuma sebagian kecil sekali dari apa yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini timbul sikap rendah hati, tidak takabur, sesuai dengan namanya takabur dari kalimat takabbaro ya takabbaru, membesar-besarkan diri. Orang yang suka membesar-besarkan diri, orang yang tidak yakin bahwa dirinya orang besar, lalu dibesar-besarkan dirinya. Sebenarnya itu sudah satu sikap di mana dia tidak percaya kepada diri sendiri. Dirinya sebenarnya bukan apa-apa, cuma ingin dianggap besar, lalu dibesar-besarkan. Takabbur namanya. Puasa sekali lagi melatih kita menanamkan kesadaran akan kelemahan dan keterbatasan kita sebagai makhluk. Itu sikap tawadhu. Fir'aun, saudara tahu Fir'aun itu kan dulunya cuman raja. Lama-lama dia jadi raja, lupa diri dan lupa daratan, melonjak menjadi angku dan sombong, sampai kepada puncak kekurang ajarannya, memproklamirkan dirinya menjadi Tuhan. Hitler juga begitu. Pendeknya orang manakala tidak ada kesadaran
tentang dari mana segalanya berasal dan kemana segalanya akan kembali, dia mudah out of control. Kalau sudah out of control, maka dia akan melakukan perbuatan yang melampaui batas. Itu yang pertama. Jadi orang takwa, orang yang rendah hati, salah satu tujuan daripada pelaksanaan ibadah puasa menanamkan sikap rendah hati. Dari sikap rendah hati ini yang timbul lalu apa? Kepekaan sosial. Kalau saya puasa, saya sudah merasakan bagaimana tidak enaknya lapar. Saya sudah merasakan bagaimana tidak enaknya haus. Tapi bagaimanapun, saya lapar cuma sebentar, saya haus cuma sebentar. Selesai maghrib, lapar saya hilang, haus saya hilang. Bagaimana yatim piatu, orang-orang tua jompo yang perlu santunan, orang-orang miskin yang terkapar di kolong-kolong jembatan, yang tiap hari merasakan perasaan seperti ini, tanpa tahu kapan hidup dan nasibnya akan berubah, tidur beratapkan langit berselimut koran. Kalau demikian, saya ini beruntung. Kalau demikian, apa yang bisa saya lakukan untuk mereka? Kepekaan sosial ini lalu timbul dalam apa yang orang sekarang namakan solidaritas kesetiakawanan sosial. Hidup tidak hanya untuk kepentingan diri dan perutnya sendiri saja, tapi mau menolong, mau membantu orang yang memang memerlukan bantuan dan pertolongan itu sendiri. Jangan setelah tahu lapar tidak enak, haus tidak enak, tapi kita tidak mau tenggang rasa, tidak mau timbang rasa. Begini loh tidak enaknya lapar, begini loh tidak enaknya haus. Ini terjadi pada diri saya masih mampu, masih berbuka puasa. Bagaimana yang tiap hari merasakan seperti ini? Tidak Ramadan, tidak Syawal, tidak Zulqa'dah, tidak Zulhijjah, selalu kelaparan dan kehausan. Dari sana timbul kepekaan sosial. Lalu lahirlah sikap pemurah, dermawan, mau menoleh ke kiri dan ke kanan. Bahkan Al-Quran itu sampai mengancam betul. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Beragama tapi mendustakan agama. Islam katanya tapi mendustakan Islam. Solat dia tapi mendustakan solat. Puasa dia tapi mendustakan puasa. Siapa mereka itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Merekalah orang-orang yang meninggalkan anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak pernah memberi pertolongan, tidak memerintahkan memberi makan kepada fakir miskin, walaupun dia berada pada posisi dan kondisi yang memang dia mampu. Nah, kalau dia tidak mampu itu lain soal. Dia mampu, dia tahu, dan dia diam saja. Itu termasuk yukadzibu biddin, orang-orang yang mendustakan agama. Berlindung kita kepada Allah, jangan sampai termasuk ke dalam kelompok itu. Yang kedua, saudara, huruf takwa itu qaf. Qaf adalah lambang dari sifat qanaah. Qanaah artinya merasa cukup. Puasa melatih kita untuk bersikap cukup dalam hidup. Kalau kita perturutkan menjelang saat berbuka, menunggu waktu berbuka, istilah orang di Jawa Barat ngabuburit katanya. Kita menunggu saat berbuka, segalanya saja ingin kita beli, segalanya saja ingin kita minum, semuanya saja ingin kita makan. Sebab nafsu sudah begitu berupa, perut sudah sedemikian lapar, kerongkongan sudah sedemikian haus, rasanya semuanya saja ingin kita telan. Tapi tahukah kita bahwa setelah maghrib berbunyi, berapa banyak yang kita makan, berapa banyak yang kita minum? Sesuaikah dengan keinginan kita tadi siang? Tadi siang semuanya ingin kita makan, tadi siang semuanya ingin kita minum. Setelah berbuka, berapa banyak yang kita makan, berapa banyak yang kita minum? Itulah kehidupan.
Segalanya ingin kita kuasai, segalanya ingin kita punyai, tapi berapa sih yang benar-benar kita perlukan? Maka orang kaya hakikatnya adalah orang yang hidupnya cukup. Orang miskin hakikatnya adalah orang yang selalu merasa kurang. Bagaimanapun besar rumah kita, banyak uang kita, berpuluh kendaraan kita, kalau hidup selalu merasa kurang, itu artinya kita masih miskin. Maka jikalau ingin menjadi orang kaya, kuncinya hakikatnya cuma satu, hati kita merasa cukup dengan yang diberikan Allah, bersyukur atas segala nikmatnya, dan dengan syukur itu, nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa menimbulkan sifat qanaah, dan qanaah adalah watak daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah manusia di dalam berhadapan dengan harta persis seperti orang minum air laut? Makin diminum makin haus, makin diminum makin kering tenggorokan. Begitulah orang berhadapan dengan materi. Tadinya dia akan senang kalau dia merasa punya tanah ratusan hektar. Sudah ratusan hektar, tidak cukup ngelamun lagi, alangkah nikmatnya kalau bisa beli gunung. Gunung dibeli. Sudah punya gunung, lihat laut. Aduh, kalau laut juga bisa dibeli, beli lagi laut. Sudah punya laut, lihat ke atas, langit ada yang jual apa enggak ya? Seperti orang berhadapan dengan air laut yang makin diminum makin membuat kita haus dan makin kering tenggorokan ini. Maka itu harus dihentikan. Sikap untuk menghentikan itu tidak lain adalah dengan sifat qanaah itu tadi. Merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah, mensyukuri nikmatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada kalimat takwa ada huruf wawu. Wawu adalah simbol dari sifat wara dengan ain. Wara, orang yang terpelihara dirinya baik dari yang syubhat, lebih-lebih dari yang haram. Syubhat, saudara tahu, barang yang remeng-remeng. Tapi sungguh pun remeng-remeng, kira-kira prosentasenya 70-30. 70% haram, 30% kemungkinan halalnya. Maka yang syubhat lebih baik dijauhi daripada diambil. Orang yang punya kepribadian wara, dirinya terpelihara, jangankan dari yang haram, dari yang syubhat saja dia sanggup menjaga dan memelihara dirinya. Oleh karena itu saya heran kalau orang di bulan Ramadan dia sanggup menjaga diri di waktu siang dari jenis makanan yang halal, dari jenis minuman yang haram. Ada tahu nganggur di meja siang, enggak dia makan. Ada air teh nganggur di meja siang, enggak dia makan. Padahal itu jenis makanan dan minuman yang halal. Tapi ketika datang maghrib, dia berbuka dengan makanan-makanan yang dibeli dari uang yang dihasilkan dengan cara yang haram. Bukankah itu sesuatu yang terbalik? Bukankah dengan demikian sudah tidak lagi menimbulkan sikap yang bisa memelihara dan menjaga kepribadian diri? Orang yang membiasakan diri terpelihara dari yang syubhat apalagi yang haram, maka baik yang dipakainya, yang diminumnya, yang dimakannya terdirilah dari barang-barang yang baik yang dihalalkan oleh agama. Wara. Kemudian yang keempat, pada huruf kalimat takwa ada huruf yakin. Huruf ya simbol dari sifat yakin. Orang yang puasa dibentuk kepribadiannya mempunyai satu keyakinan yang tangguh, dan keyakinan adalah ciri daripada orang yang takwa. Kita lihat yang dipanggil melaksanakan ibadah puasa ini kan iman. Karena memang sulit untuk melaksanakan puasa kalau tidak iman yang jadi dasar. Setidaknya seperti sudah pernah saya sampaikan, ibadah puasa ini memang sulit terkena penyakit show. Kalau kita sholat barangkali terangsang karena kelihatan orang lain.
Kalau kita pergi haji mungkin jadi sugesti karena orang banyak tahu. Kalau kita bayar zakat mungkin kita jadi terangsang karena banyak orang lihat. Tapi kalau sudah puasa, puasa itu kan yang tahu cuma kita dan Allah saja. Ya, kita sholat, orang lain lihat, kita jadi rada semangat. Kita pergi haji, orang lain banyak ngantar, kita semangat. Kita bayar zakat, orang lain banyak saksikan, kita bersemangat. Tapi kita puasa, siapa yang mau nyaksiin kita puasa? Siapa yang mau memuji kita puasa? Siapa yang mau menyanjung kita puasa? Itu cuma urusan kita dan Allah saja. Oleh karenanya, dasar daripada pelaksanaan ibadah yang satu ini tidak lain keyakinan. Karena keyakinan yang jadi dasar, biar lapar melilit perut, biar haus mencekik tenggorokan, segalanya jadi terasa indah dan nikmat. Untuk satu keyakinan, penderitaan akan merupakan kenikmatan. Tidak ada kerja yang lebih indah selain kerja yang didasarkan kepada satu keyakinan bahwa yang kita kerjakan itu adalah sesuatu yang benar. Dalam hal ini, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah titik evaluasi kita. Jangan berpuasa hanya dengan prinsip asal sekadar menggugurkan kewajiban saja, yang akan berakibat Ramadan tahun ini berakhir begitu, Ramadan tahun depan berakhir begitu, dan dari tahun ke tahun kita hanya terjebak menjalani rutinitas ritualnya saja. Bahkan kadang-kadang yang nyata betul, Nabi menganjurkan tingkatkan ibadah pada 10 hari yang akhir di bulan Ramadan, tanggal 20 sampai akhir Ramadan. Yang kita praktekkan malah kegiatan ibadah kita justru menurun pada 20 Ramadan yang akhir. Coba lihat 20 Ramadan ke atas, itu pasukan taraweh paling kelas 60-70 tahun ke atas. Kemana yang lain sudah berpikir menghadapi lebaran, berpikir pulang mudik, berpikir macam-macam. Akibatnya konsentrasi ibadah lalu buyar. Dianjurkan Rasul, tingkatkan ibadah pada 10 hari yang terakhir. Kita malah makin ke akhir makin lancip. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita terjebak oleh sesuatu yang sementara, oleh sesuatu yang bersifat kulit, lalu meninggalkan isinya. Padahal jikalau kita tidak mengisi Ramadan dengan kegiatan ibadah, berarti kita tidak keluar dari Ramadan dengan jiwa yang baru, yang sudah ditempa oleh pengalaman ibadah di bulan Ramadan. Artinya kita tidak kembali kepada fitrah, kesucian seperti saat kita dilahirkan. Lalu kalau kita tidak kembali kepada fitrah, apa yang mau kita rayakan pada Idul Fitri itu? Di mana letak kegembiraan kita? Di mana letak kebahagiaan hati? Kembalikah kita kepada fitrah? Tidak. Benarkah puasa yang kita kerjakan? Kelihatannya juga tidak. Adakah dampak dari pelaksanaan ibadah dalam pribadi kita? Tidak. Kadang-kadang Ramadan selesai malah teriak merdeka. Kalau tadinya Ramadan dia merasa terhalang, mau keluar siang, mau makan siang, bulan puasa, mau minum siang, bulan puasa, mau gandengan, bulan puasa. Ramadan selesai, kibarin bendera, teriak merdeka. Lalu kembali merajalela. Saudara-saudara, dampaknya tidak akan kelihatan. Padahal puasa yang baik, la'allakum tattaqun, membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang apa kemudahan dan keistimewaan yang akan diberikan Allah kepada mereka yang sampai kepada tingkat takwa ini? Al-Quran menjelaskan, pertama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan makhraja. Makhraja itu jalan keluar.
dari segala macam kesulitan. Jalan keluarnya ada saja. Menurut ukuran kemampuan dia tidak mungkin, mustahil, tidak bisa, mana mungkin. Tapi pada waktunya ada saja jalan keluarnya. Termasuk jenis yang yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah selalu diberikan jalan keluar dari segala kesulitan yang dihadapinya. Siapa sih orangnya yang tidak pernah sulit dalam hidup ini? Siapa orang yang tidak pernah mengalami kesulitan? Tapi kadang orang menilai, itu kelihatannya hidupnya enak aja ya, kayaknya nggak pernah mengalami kesulitan. Sebenarnya bukan tidak pernah mengalami kesulitan, Allah selalu memberikan jalan keluar dari segala kesulitan yang dihadapinya. Lah kalau Allah yang memberikan jalan keluar, tentu sangat mudah sekali. Orang yang bertakwa diberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Satu. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan diberikan rezeki oleh Allah dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Rezekinya datang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Gajinya mungkin kecil, tapi penghasilannya gede. Kan itu yang penting. Gaji dengan penghasilan kan lain tuh. Boleh jadi gaji kecil, asal penghasilan gede, kan nikmat hidup itu. Nah, penghasilan ini ada yang bisa kita perkirakan. Bisa kita perkirakan. Misalnya gaji itu tadi. Kalau saya kerja, gaji saya begini. Ada rezeki yang masuk jenis min haitsu la yahtasib. Tidak kita sangka-sangka. Tidak kita duga-duga, tahu-tahu ada saja rezeki. Datang orang bawa persoalan yang mendatangkan hasil. Sebab rezeki, jodoh, maut memang seperti bayangan. Kita uber-uber dia lari, kita diem dia diem. Kan gemesin itu. Bayang-bayang itu begitu, kita kejar dia lari. Rezeki juga begitu. Kita diam, dia diam. Setengah mati yang namanya rezeki kita cari, kita uber, ngobek sampai ratusan bohong kita kerjain. Tapi memang belum waktunya, ya sulit untuk tembus. Tapi kadang-kadang giliran kita nongkrong di rumah, datang orang bawain rezeki. Itulah yang namanya rezeki. Tapi ini untuk orang yang bertakwa. Kalau tidak punya kredibilitas takwa, jangan lalu pakai ayat ini. Diberikan Allah dengan rezeki dengan jalan yang tidak disangka. Kan ada ayatnya dah, kita mah manteng aja di rumah dah. Ntar juga tuh rezeki datang. Ini fasilitas yang diberikan kepada orang yang wa may yattaqillah, bertakwa kepada Allah, yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dengan cara yang tidak disangka-sangkanya. Maka kadar ketakwaan jangan membuat kita buruk sangka. Tuh orang ya nggak kemana-mana, duitnya ada aja. Kalau dia takwa, Allah berikan jalan keluar. Jangan lantas ngelihat kiai orangnya ahli ibadah, ilmunya tinggi, akhlaknya luar biasa, takwanya tinggi, rezekinya lancar, lalu husnuzon nih kiai nggak kemana-mana, duitnya banyak, miara tuyul kali ini. Itu termasuk jaminan Allah yang masuk kategori min haitsu la yahtasib. Yang ketiga, yaj'al lahu min amrihi yusra, dimudahkan segala urusannya. Dimudahkan segala urusannya. Kemudian yang keempat, yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'azzim lahu ajra, diampuni segala kesalahannya dan dibesarkan pahala kebaikan yang dikerjakannya. Maka mudah-mudahan puasa yang kita kerjakan mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah, dan takwa membuka janji Allah kepada kita di dalam kehidupan ini. Inilah saja yang kita bicarakan pada pertemuan